Selamat sahabat, selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masehi Advent hari ke-7 Makarios. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. And the rains came a-tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. And the house on the rock stood firm. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. And the rains came a-tumbling. Halo, apa kabar anak-anak? Selamat sahabat. Pada sahabat hari ini kita akan dilayani oleh 3 orang, yaitu untuk berita mission dilayani oleh Aunty Marinda. Terus untuk pelajaran beginner dan kinder ada Aunty Reni. Dan untuk di kelas primary ada Mem Irene. Oke, sekarang kita akan memulai pelajaran sekolah sahabat. Tapi sebelum kita memulai pelajaran sekolah sahabat kita, ingat duduk yang manis ya, jangan main handphone. Dan kita mau berdoa terlebih dahulu. Jadi anak-anak, sekarang duduk yang manis, ambil sikap doa yang baik. Doa buka kita akan dipimpin oleh Alicia. Anak-anak, ambil sikap doa yang baik ya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus berkati. Kita mau dengarkan firman-Mu supaya anak-anak dengar. Dan Tuhan Yesus, amin. Sekarang kita akan mendengarkan berita mission yang dibawakan oleh Aunty Marinda. Halo anak-anak, selamat sahabat. Sahabat ini kita akan mendengarkan berita mission dari Gabon. Kalian tahu nggak Gabon di mana? Gabon itu adanya di Afrika. Nah, cerita kita hari ini tentang Gerlinde. Gerlinde berumur 32 tahun. Nah, ini dia yang namanya Gerlinde. Nama lengkapnya Gerlinde Mongege. Dia tinggal di Gabon, Port Gentil. Port Gentil adalah suatu kota pelabuhan yang berada di Afrika Tengah. Sesuatu yang aneh terjadi ketika Gerlinde berusia 3 tahun. Tangannya tiba-tiba terasa sangat panas. Sangat panas, sangat panas. Dia menangis. Dia memegang tangannya yang berasa sangat panas. Ketika Gerlinde menangis, kakak-kakaknya malah tertawa. Hahaha, kamu sedang bermain ya? Sangat panas, sangat panas. Mereka mengulangi sambil memegang tangan mereka sendiri. Tetapi Gerlinde tidak sedang berpura-pura. Dia merasa tidak nyaman, tangannya sangat panas. Dan itu berlangsung sangat lama, sekitar 1 minggu. Dan kemudian tiba-tiba saja hilang. Semuanya normal selama 2 atau 3 bulan. Dan kemudian sangat panas lagi. Gerlinde menangis, terus dia memegangi tangannya yang terasa panas. Ketika Gerlinde beranjak dewasa, hal-hal aneh lainnya mulai terjadi. Kadang-kadang dia berlari dengan liar seolah-olah seorang mengejarnya. Ketika dia berusia 7 tahun, dia berlari keluar rumah, menyeberangi halaman dan melompati pagar setinggi 5 kaki. 5 kaki itu setara dengan 1,5 meter dalam satu lompatan. Wah, tinggi sekali ya. Ibu Gerlinde pun bertanya, "Bagaimana kamu bisa melompat begitu tinggi?" Gerlinde terlihat bingung sekali. "Aku juga tidak tahu, Ibu. Aku tidak ingat." Hal aneh lainnya, kadang-kadang Gerlinde merasakan dorongan kuat untuk menyakiti orang lain, bahkan orang tua atau saudara-saudaranya. Tetapi dia masih mempunyai suara batin. Suara batin itu berkata, "Gerlinde, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Jangan menyakiti orang." Ketika Gerlinde berusia 13 tahun, seorang saudari yang lebih tua membawanya ke gereja Masehi Advent hari ke-7 untuk seri penginjilan. Pendeta mengatakan bahwa Yesus dapat membebaskan orang dari masalah apapun. Nah, setelah pulang, saudaranya berkata kepada Gerlinde, "Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Pak Pendeta?"
Yesus dapat membebaskan kamu. Yesus bisa menyembuhkan kamu dari keanehan kamu, Jerlinde. Kemudian Jerlinde pun menjawab, ya, saya ingin diselamatkan. Saya ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dari hari itu, Jerlinde selalu mempelajari Alkitab. Dia belajar tentang firman Tuhan dan mempersiapkan dirinya untuk pembaptisan. Anggota-anggota gereja sering datang ke rumahnya, berdoa bersamanya supaya dia bisa disembuhkan dari keanehannya. Pada usia 14 tahun, Jerlinde memutuskan untuk dibaptis. Dia menyerahkan hatinya kepada Tuhan dan dibaptis ke dalam gereja Masehi Advent hari ke-7. Hal-hal aneh yang terjadi padanya sebelumnya, tangannya yang panas, keinginannya untuk bertengkar dengan orang, semua hilang, semua sudah disembuhkan. Dia sangat bahagia. Dan melihat keajaiban ini, ayahnya pun memutuskan untuk dibaptis. Ayahnya juga datang ke pertemuan penginjilan. Begitu juga 10 saudara lelaki dan perempuannya, semuanya juga menjadi Kristen. Dia sangat bahagia dengan mukjizat yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan dia sangat bergembira. Setiap kali saya meminta sesuatu kepada Tuhan, dia menjawab saya. Itu kata Jerlinde. Ayat Alkitab favorit Jerlinde adalah Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah anak-anak, setelah kita belajar cerita dari Jerlinde, kita tahu bahwa ketika kita sedang susah hati, sedang muram, sedih, sakit, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Kita ungkapkan masalah-masalah kita dan suatu waktu Tuhan akan menjawabnya. Dia akan mengembalikan kegembiraan pada hati kita. Sekian cerita sahabat hari ini untuk Berita Mission. Selamat sahabat anak-anak. Sekarang kita akan mendengarkan cerita di kelas beginner dan kinder yang dibawakan oleh Aunty Reni. Selamat sahabat adik-adik. Anti senang sekali karena di sahabat ini Anti bisa bertemu lagi dengan adik-adik. Nah, di sahabat ini Anti akan membawakan cerita untuk kelas beginner dan kinder. Ceritanya itu tentang Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Nah, mau tahu nggak gimana ceritanya? Yuk, kita lihat sama-sama ya. Elia sudah berkemah di tepi sungai Kerit untuk waktu yang lama. Sampai pada suatu hari, air di sungai itu hampir habis, karena hujan tidak pernah turun. Elia melihat ke atas, langit berwarna biru dan sangat cerah. Tidak ada terlihat awan hujan. Elia tahu mengapa sampai hujan tidak turun, yaitu karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan meminta hujan kepada Dewa Baal. Tuhan ingin agar orang-orang itu tahu kalau hanya Tuhanlah yang bisa mengirimkan hujan, bukan dewa-dewa Baal itu. Hujan tidak akan turun sampai Tuhan yang mengizinkannya. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada Elia, "Pergilah ke Sarfat. Di sana ada seorang janda yang akan memberi engkau makan." Lalu Elia dengan segera pergi ke Sarfat, seperti yang Tuhan perintahkan. Ketika Elia sampai di Sarfat, dia melihat seorang wanita yang sedang mengumpulkan ranting kayu. Karena sudah berjalan sangat jauh, Elia merasa panas dan haus. Sehingga Elia berkata kepada wanita itu, "Tolong berikanlah saya segelas air dan juga sepotong roti." Wanita itu menoleh kepada Elia, dan sambil menangis dia berkata, "Saya tidak mempunyai roti di rumah. Saya hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Saya akan pulang ke rumah untuk membuat api dari ranting kayu ini dan akan memasak makanan terakhir untuk saya dan anak saya. Kemudian kami akan mati karena kami sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan." Elia pun tersenyum kepada wanita itu. "Jangan takut," kata Elia. "Pulanglah dan masaklah makananmu. Tetapi buatkanlah dulu untukku sepotong roti. Tuhan berjanji bahwa akan ada banyak tepung dan minyak di rumahmu, dan kamu tidak akan kekurangan makan sampai Tuhan menurunkan hujan dan gandum-gandum bisa tumbuh kembali." Janda itu percaya kepada Tuhan, sehingga dia melakukan apa yang diminta oleh Elia. Dia pulang ke rumah dan mulai memasak. Elia duduk dan meminum air sambil menunggu wanita itu membuat sepotong roti untuknya. Dia melihat wanita itu mencampur roti dan minyak untuk membuat adonan roti.
Kemudian Elia bisa mencium bau roti yang sedang dipanggang. Dia sangat senang karena sebentar lagi bisa memakan roti yang enak. Selama lebih dari 3 tahun, hujan tidak pernah turun dan tanaman tidak ada yang bisa tumbuh. Tetapi tepung dan minyak yang dimiliki oleh janda itu tidak pernah habis. Tuhan sudah menyediakan makanan dan minuman di masa yang lalu. Dan sekarang Tuhan akan menyediakan makanan dan minuman untuk Elia dan untuk janda yang baik hati beserta anaknya. Oke adik-adik, kita sudah sama-sama melihat cerita tentang Nabi Elia dan janda di Sarfat. Jadi pesan moral dari cerita ini adalah Tuhan akan selalu memelihara kita. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan, baik itu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, apapun itu. Asalkan apa? Asalkan kita selalu setia kepada Tuhan dan selalu menurut kepada perintah Tuhan. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu cerita Anti untuk sahabat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekarang kita akan mendengarkan cerita di kelas primary yang dibawakan oleh Mem Irin. Sahabat anak-anak, oke, pelajaran sekolah sahabat primary kita sahabat ini sudah sahabat yang ke-6 ya, dengan judul Buta Karena Cahaya. Nah, ayat hafalannya terdapat dalam Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Anak-anak bisa hafalkannya di rumah ya. Oke, pernahkah anak-anak merasa ada yang suka mengganggu anak-anak di sekolah, terus atau di tempat tinggalnya, tetangganya atau saudara-saudaranya yang suka mengganggu dan membuat kita takut, suka membuli kita? Pernah nggak? Pasti ada yang suka begitu ya. Nah, ini juga si Saulus adalah orang yang seperti itu. Dia suka mengganggu, dia membuat onar, dia membuat para imam untuk memberikan dia kekuasaan untuk menangkap orang Kristen loh. Tapi Tuhan punya rencana yang lain bagi Saulus ini. Nah, kekejaman Saulus ini sudah sangat terkenal. Orang-orang saat itu pada zamannya sudah sangat mengenal dia. Dengar namanya saja mereka sudah takut. Karena apa, si Saulus ini sering berteriak, di mana orang Kristen, mau menangkap orang Kristen dan menganiaya mereka. Nah, juga orang-orang selalu untuk beribadah ketakutan karena si Saulus ini akan mendatangi mereka. Nah, Saulus ini memang punya tujuan satu-satunya dalam hidup. Dia bilang, aku akan menangkap orang Kristen yang baru. Jadi orang-orang yang baru menjadi Kristen itu ingin sekali ditangkap sama Saulus dan dia akan menganiaya mereka. Nah, suatu saat Saulus dan teman-temannya, pembantunya dia berjalan. Mereka punya rencana untuk pergi ke suatu kota tua yang bernama Damaskus. Nah, dia untuk pergi ke sana juga dia ternyata memegang surat resmi. Surat resmi yang mereka bawa adalah surat izin untuk menangkap orang-orang Kristen. Wah, menangkap orang Kristen mereka pakai surat ya. Nah, kemudian mereka akan membawa orang-orang itu ke Yerusalem untuk dihukum mati. Nah, suatu ketika mereka menyusuri jalan, matahari sangat terik, sangat panas, tapi mereka tetap terus berjalan. Mereka terus ingin menyelesaikan misi mereka. Mereka nggak merasa lelah, padahal mereka sudah berjalan hampir 150 mili dalam beberapa hari. Dan sekarang kota Damaskus sudah hampir kelihatan dari jauh, mereka sudah lihat kota Damaskus. Nah, kemudian tanpa ada tanda-tanda peringatan sama sekali, di tengah-tengah hari yang sebenarnya hari biasa, yang panas biasa, tiba-tiba ada sinar yang sangat terang sekali, yang tidak biasanya. Sinar itu memancar dari atas, dari langit, dari surga. Lalu mereka melihatnya, aduh, orang-orang semua terjatuh melihat sinar itu. Tapi Saulus memandang sinar itu dengan terpukau. Dia bilang, wow, luar biasa. Dia melihat sinar itu dan dia nggak dapat mempercayai sekali. Itu bukan hayalan, dia bilang. Lalu dia dalam sinar itu dia melihat ada Yesus.
dia tahu ya itu Yesus karena dia sering mendengar orang Kristen berbicara tentang Yesus. Dia tahu Yesus pernah mati, dikuburkan, lalu bangkit. Akhirnya Paulus percaya, oh berarti memang Tuhan Yesus itu adalah Allah. Dia sudah melihat langsung. Nah, saat Saulus melihat Tuhan Yesus, Yesus berkata kepada Saulus, kata Yesus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, pada saat itu Saulus mengerti itu Yesus ya, dia benar-benar Allah, dan Saulus mengerti apa yang sedang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia bilang benar-benar ini luar biasa. Terus kata Yesus, ketika engkau menganiaya para pengikutku Saulus, engkau sedang menganiaya aku. Wah, Saulus hanya dapat memandang dia dan berbisik, siapakah engkau Tuhan? Lalu jawab Yesus, akulah Yesus yang engkau aniaya. Bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana engkau akan disuruh untuk melakukan sesuatu, kata Yesus. Kemudian sinar terang itu menghilang. Sinar itu menghilang. Kemudian orang-orang mulai berjalan. Mereka, sinarnya sudah hilang. Mereka sudah bingung lihat saya. Dan Paulus juga kebingungan. Karena melihat terang itu dia menggelengkan kepala, dia tengok ke kiri dan ke kanan. Tapi ternyata teman-temannya itu tidak mendengarkan Yesus, tidak mendengar suara Yesus. Mereka hanya dengar ada berisik-berisik, ada kegaduhan, tapi hanya Paulus yang bisa melihat Yesus dan berbicara dengan Yesus. Nah, waktu itu mereka pun setelah itu mereka melihat Saulus nih sepertinya kenapa dia Saulus ternyata pas ini ternyata Saulus jadi buta. Dia tidak bisa melihat. Lalu dia aku tidak bisa melihat. Dia udah walaupun matanya terbuka, tapi karena sinar yang tadi dia tidak bisa melihat lagi. Jadi dia mencari teman-teman. Akhirnya teman-temannya menuntun dia. Teman-teman Saulus memegang tangannya, mereka menuntun dia naik ke atas keledainya. Mereka pergi ke kota Damaskus yang sudah dekat. Mereka menuntun dia seperti anak kecil karena Saulus ini sudah menjadi buta, padahal dia dulu adalah seorang yang kuat, seorang yang ditakuti. Sekarang karena dia sudah buta, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia dituntun oleh teman-temannya seperti anak kecil. Kaki Saulus terseok-seok melewati jalan yang sangat berdebu, tetapi dia tidak memperhatikan hal itu atau ke arah mana dia akan dituntun. Hanya dalam pikirannya itu dia telah melihat Yesus, jadi dia selalu mengingat tentang Yesus. Walaupun dia sudah buta, di benaknya selalu hanya ada Yesus. Nah, pesan dari cerita kita pagi hari ini adalah Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita. Nanti cerita kita akan bersambung ya, sahabat depan. Biarlah anak-anak terus semangat, tetap mempelajari firman Tuhan dan menghafalkan ayat hafalan. Oke, sampai ketemu sahabat depan. Tuhan berkati, bye. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Jesus loves the little ones like me, me, me. Jesus loves the little ones like me, me, me. Little ones like me, set upon his knee. Jesus loves the little ones like me, me, me. Jesus loves the little ones like you, you, you. Jesus loves the little ones like you, you, you. Little ones like you, Jesus loves them too. Jesus loves the little ones like you, you, you. Little ones like you, Jesus loves them too. Jesus loves the little ones like you, you, you. Kita akan menutup rangkaian sekolah sahabat kita dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh Valerie. Ambil sikap doa yang baik.
Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kita sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati biar anak-anak mengerti firman-Mu yang telah disampaikan. Dalam Tuhan Yesus, amin. Pelajaran sekolah sahabat kita sudah selesai. Terima kasih buat semua yang sudah menonton acara sekolah sahabat ini. Dan terima kasih juga yang sudah berpartisipasi mengisi acara sekolah sahabat kita. Sampai ketemu di sahabat depan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa. Selamat sahabat.